hari ini ngikut Abi kesini ya kerja ya? Iya, karena Gitu dinas. ya karena sekalian kan mau ada yang ditanyain juga. Oh gitu. Bunda kan hamil trimester kedua ya. Usia kehamilannya 5 bulan 1 minggu. Ya. Di awal trimester pertama sih nggak ada keluhan apa-apa ya. Cuma mungkin karena emang terbiasa udah sering bersihin karang gigi, jadi sekarang kan emang belum bersihin karang gigi, jadi kayak ngerasa kok rada gak enak kalau misalnya sikat gigi, kadang mual. Tapi pikirnya oh ini kan trimester pertama, jadi mungkin bawaan mual trimester pertama, nggak mikir kalau itu dari gigi awalnya. Setelah masuk ke trimester kedua, kok lama-lama kalau misalkan minum anget, minum dingin atau makan hangat gitu, tiba-tiba suka ngilu di atas. Terus akhirnya kok ngerasa semua ngilu. Terus kemarin-kemarin juga pernah kan namanya kadang kalau kita makan daging atau makan sayur suka kayak masuk di sela-sela gigi. Kalau ngambil yang mudah kan kadang suka pakai tangan gitu. Kok ada darahnya ya, keluar darah, kumur-kumur, darahnya banyak. Terus udah gitu kadang lagi diam, kalau misalkan kita keluar darah gitu kan suka berasa kan dia di mulutnya. Terus kok keluar darah lagi kayak gitu, jadi nggak enak. Malah itu bikin mual ya Bun ya? Iya, itu plus bikin mual lagi. Udah malah sekarang tuh masih sering-sering mual. Dengan adanya maksudnya keluhan yang kayak gigi ngilu, terus ngerasa nafas juga nggak enak, mungkin karena Bunda belum scaling, ditambah lagi ada sering kayak darah keluar gitu, jadi tambah makin mual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dr. Gigi Wawan. Kali ini waktu yang spesial ya. Kenapa? Karena saya ngajak istri saya yang kebetulan sedang hamil di umur 5 bulan kehamilan atau di trimester kedua. Dia mengeluh kalau gusinya itu sering berdarah. Nah, ini cocok banget nih berhubung hari ini dia datang ikut kerja di rumah sakit. Sekalian aja saya periksa dan saya kasih tahu info-infonya kenapa gusinya berdarah. Saya simpen dulu ini kameranya karena saya sendirian nih. Ya. A few moments later. Ya, saya mau jelasin nih Bun nih beberapa pertanyaannya. Yang sempat sih penjelasan di rumah juga udah saya jelasin. Cuman saya lebih jelasnya lagi, saya ajak Bunda ke sini supaya saya bisa langsung periksa giginya. Yang pertama, jawaban harusnya kenapa gigi gusinya suka berdarah dan suka nggak enak ya, nggak enak. Yang pertama harusnya itu pada trimester pertama kita tuh harusnya lebih memperhatikan gigi gitu. Bukannya saya nggak memperhatikan gigi Bunda, bukan. Pada saat itu teman-teman kehamilannya itu tiba-tiba ini ya apa namanya tiba-tiba diketahui gitu kan, tiba-tiba hamil ya. Memang kita rencanain cuman pada saat itu memang kita nggak tahu itu kehamilannya kapan ya Bun ya. Nah, kehamilan sekarang kan gede banget ya Bun ya. Kehamilan sekarang tuh kehamilan anak kedua jelas saya rasanya beda banget dari awal-awal sampai masuk ke semester pertama, trimester kedua ini memang jelas beda banget dengan kehamilan pertama. Kehamilan Inces itu nggak segininya gitu. Jadi memang sebelumnya kan aku sering Bun 6 bulan sekali bersihin karang gigi ya kan. Nah terus tuh pas pada saat tahu positif kehamilan anak kedua, kita benar-benar fokus nih dengan Bunda yang memang bawaannya beda. Itu karena bawaan hormonnya ya Bunda. Nah itu dari hormon itu saya tuh melihat ya nanti aja lah gitu untuk di bersihin karang giginya gitu, atau enggak saya tuh nanti aja nunggu Bunda aman dulu nih, nunggu
penyebab dari gusi sering berdarah itu memang hal yang wajar terjadi untuk ibu hamil, gitu namanya gingivitis gravidarum. Itu hal umum terjadi, apalagi ditambah belum pernah bersihin karang gigi dari awal kehamilan sampai sekarang. Nah, di situ saya menunggu sampai bunda tuh di trimester kedua. Artinya di masa-masa mual itu sudah berlanjut. Pada saat trimester pertama biasanya itu rasa mual tinggi meningkat. Itu memang adaptasi dari kehamilan itu, hormon naik. Dari meningkatnya itu, jadi saya sebagai dokter gigi itu susah gitu untuk memeriksa atau scaling ya, tindakannya membersihkan karang gigi itu susah sekali kalau bunda baru buka mulut. Nah itu, jadi apalagi mulutnya itu kan basah terus. Baiknya sih kalau misalkan saya ngerjain pasien itu dalam keadaan mulut kering. Di rumah juga kan bunda sering mual-mual dari awal bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai sekarang bulan kelima itu sudah agak mending. Makanya saya ajak hari ini ke sini. Nah, di situ penanganan dari gusi berdarah walaupun udah sering terjadi karena pada umumnya ibu hamil itu gusi sering berdarah karena gingivitis gravidarum, itu tindakannya memang saya harus bersihin karang giginya. Walaupun sedang berdarah itu nggak apa-apa, karena trimester kedua umur 4, 5, 6 bulan itu trimester kedua itu aman sekali untuk dilakukan tindakan gigi ya, tindakan gigi dibersihkan gitu loh bunda. Nah, kalau misalkan sampai nyelap-nyelap gitu memang harusnya sering dibersihkan. Tadi bunda bagus sih, maksudnya sering dibersihkan gitu daripada nanti ada sisa makanan ke situ tapi nggak sering dibersihkan, nanti akhirnya mual. Nah, untuk sekarang di rumah tuh masih mual muntah nggak sih? Masih mual muntah sih, cuma nggak separah waktu awal. Dan yang tadi Abi bilang, kehamilan yang sekarang tuh emang beda banget dari yang seharian lemes terus mual-mual. Aku juga maksudnya buru-buru gitu dong scaling aku gitu, nggak gitu, karena dengan kondisi aku yang lemes juga buru-buru mau istilahnya ikut Abi kesini untuk periksa gigi gitu kan. Makanya pas sekarang kondisi udah lebih enak, udah nggak terlalu lemes seperti biasanya, mual-mual juga kurang. Makanya bunda bilang kan Bi ikut deh periksa gigi sekalian gitu. Iya, kebetulan kan memang rutin ya, saya rutin meriksa bunda yang di awal tadi saya jelasin. Saya memang rutin teman-teman meriksa istri saya, apalagi bersihin karang gigi, nambal gigi, saya selalu pantau lah itu istri dan anak saya. Nah sekarang makanya saya ngajak istri saya sekarang karena udah kehamilan di usia 5 bulan gitu. Sekarang nanti saya bersihkan karang giginya ya bun ya. Nanti itu ada berasa sakit nggak sih sebelumnya, atau sakit gigi atau apa? Perasaan nggak ada lubang ya? Nggak ada sih, sakit gigi nggak ada. Dan terakhir pemeriksaan sebelum hamil kan, maksudnya aku juga kan rutin kan periksa di Abi, dan kalau ada apa-apa aku pasti selalu bilang gigi aku nggak enak gitu kan. Nggak pernah ada lubang sih, maksudnya alhamdulillah gigi aku baik-baik aja, nggak pernah ada lubang, sebelumnya tidak pernah ada ngilu. Terus pemeriksaan terakhir sama saya juga aman ya, kan saya bilang juga aman, nggak ada apa-apa pun gitu kan. Nggak ada apa-apa. Kalau sekarang sih harapannya jangan sampai ada lubang. Cuma kalau misalkan emang ada lubang, apa boleh ditambal atau gimana? Nah ini dia teman-teman nih, boleh nggak ditambal pada saat kehamilan? Ini pertanyaan loh bun. Biasanya banyak pasien yang nanyain, ya lagi hamil dok boleh ditambal nggak? Jawabannya itu adalah boleh. Karena apa? Karena giginya itu berlubang, jelas-jelas itu tempat infeksi, jadi kita harus bersihkan. Tapi ingat nih teman-teman, kondisinya harus fit dulu untuk ibu hamilnya. Jadi jangan sampai kondisi yang awal-awal kehamilan udah lagi mual muntah gitu ya kan, terus datang ke dokter gigi, ya jelas-jelas bukannya nggak boleh, tapi dokter gigi itu memang sulit untuk ngelakuin prosedurnya. Yang tadi yang saya bilang, nanti gampang mual, gampang muntah, apalagi nggak enak untuk duduk juga. Ibu hamil biasanya nggak enak bun, kalau misalkan duduk aja udah lemas gitu, terus udah mau muntah.
Wah, udah. Jadi intinya kalau misalkan ingin dilakukan tambalan untuk ibu hamil boleh, tapi di usia kehamilan 4, 5 atau 6 bulan atau trimester kedua gitu. Oh, berarti kalau misalkan pun ini ada lubangnya, Iya. berarti bunda udah bisa ditambah gitu karena usia kehamilannya udah aman untuk tindakan yang maksudnya karena udah masuk ke trimester kedua gitu ya. Bisa dong gitu. Memang. Nanti saya periksa juga ya kalau ada tindakan ada lubang atau enggak. Kalau misalkan ada lubang ya nanti saya tambahkan. Bunda kan sekarang udah enggak ini lagi ya, udah enggak bukan maksudnya udah enggak mual muntah yang kayak awal-awal ya. Iya sih, udah nggak terlalu seperti awal. Terus kemarin tuh ada yang nanya apa? Temennya hamil ya? Iya, Bunda Mita ya? teman-teman bunda kebetulan ada yang hamil juga. Nah, sebelumnya kan waktu awal banget sebelum nikah dia tuh udah pakai bracket. Oh, behel gigi. Iya. Nah, terus sempat dilepas, nggak tahu ini sih namanya. Kadang bawaan orang hamil kan beda-beda ya. Ada yang katanya ngidam lah apa, katanya bilangnya ngidam, pengen pasang behel gitu. Oh gitu. Terus dia nanya kan ke bunda kan, sebenarnya boleh nggak sih kalau misalkan pasang behel di usia kehamilan gitu kan. Terus usia kehamilannya masuk sekitar 3 bulanan nih. Oh gitu. Emang bunda tahu giginya temen bunda itu berjejal atau gimana? Sebenarnya giginya nggak rapi karena kan sebelumnya kan dia udah pernah pakai. Oh. Dia bilang sih nggak tahu tiba-tiba kayak pengen aja aku di behel gitu. Oh gitu. Jadi gini, untuk pemasangan behel pada umumnya itu boleh dilakukan dan tidak mengganggu proses kehamilan. Kenapa? Karena pemasangan behel itu sifatnya jadi di luar dari sifatnya dengan alat. Maksudnya untuk pemasangan behel kan pakai alat. Nah, yang dipermasalahkannya itu sebenarnya alatnya itu bikin sakit atau bikin makanan pada numpuk gitu. Bukan karena pemasangan behelnya bermasalah untuk ibu hamil, tapi setelah pemasangannya itu kan neken banget ke gigi nih, saya pasangin nih, saya tekan banget ke gigi, nanti itu ada sakit, ada linu, mungkin kan tingkat kesakitan orang kan beda-beda. Efek sampingnya lah ya. Bukan efek samping, jadi intinya kalau misalkan pada saat dipasangin, apalagi pada ibu hamil kan sensitif tuh. Kalau ibu hamil tuh ya jadinya susah makan. Nah, terus jadinya atau dari susah makan itu kan otomatis janinnya kan kekurangan asupan makanan gitu kan. Terus jadinya berat badan bayi yang di dalamnya ya karena nggak makan jadinya kan berat badannya berkurang gitu. Itu yang nggak boleh. Maksudnya itu yang dikhawatirkan. Kalau misalkan untuk pemasangan untuk semasa ibu hamil sebenarnya boleh, cuman balik lagi kalau misalkan behel atau alat orto itu kan sifatnya estetis ya. Jadi baiknya memang setelah melahirkan saja dipasangnya gitu. Tapi kalau misalkan ditanya behel berpengaruh untuk ibu hamil, tidak, jawabannya tidak. Karena behel itu ya cuman alat nempel. Nah, dari nempelnya itu kan menghasilkan ada penarikan, ada ganti karet, ada apalah intinya untuk banyak prosedur gitu. Sebelumnya lagi ada cetak, ada apa kan. Jadi efek-efek dari prosedur itulah yang bikin ibu hamil biasanya mual muntah gitu, atau enggak setelah kontrol sakit jadinya gitu, atau apa. Walaupun di masa-masa tidak hamil juga ya memang tingkat tingkat kesakitan itu beda-beda ya, linu atau sakitnya biasa gitu loh. Jadi intinya boleh, tapi dilihat dulu nih itu urgent atau enggak, atau dibutuhkan atau enggak gitu. Tergantung kondisi katanya, maksudnya tergantung kondisi dari si ibu hamilnya itu kan. Iya tergantung kondisi ibu hamilnya itu. Terus giginya bergejala banget atau enggak. Kalau misalkan bergejalanya cukup dengan bersihin pakai alat sonde atau pakai alat dental floss, atau sering ibu hamilnya sering rutin bersihin pakai yang celah-celah makanan itu sering bersihin itu, ya saya rasa boleh-boleh aja gitu loh. Kalau misalkan
bisa ditunda ya malah lebih baik gitu. Oh. Ada juga pertanyaan gini yang kemarin ke Bunda tuh, yang Bunda mungkin lupa ya, bilangnya apa namanya, ke dokter gigi kalau misalkan sakit itu bolehnya di umur berapa, dan yang dia takutin kalau misalkan berobat obatnya mempengaruhi gitu kan. Iya, jadi yang kemarin itu loh, ada juga yang WA ke aku kan, temen dulu waktu kerja, dia tuh hamil masuk trimester kedua, tapi dari awal hamil tuh ngeluh giginya suka nyeri. Nah gitu. itu, Nah dia tuh apalagi kan maksudnya kemarin kan sempet masa-masa COVID, belum, kalau sekarang kan udah masuk new normal kan, udah bisa tuh untuk periksa ke dokter kan. Kalau kemarin kan dia juga khawatir kalau misalkan harus periksa ke dokter, akhirnya japri aku kan nanya, gigi saya suka nyeri ya, tapi saya lagi hamil, kira-kira obat yang aman untuk saya konsumsi yang tidak mengganggu janin saya tuh apa ya, soalnya saya juga khawatir kalau sembarangan minum obat, apalagi kalau misalnya kayak obat warung tanpa resep dokter gitu. Padahal giginya itu berlubang ya, dan memang sebelum kehamilan diindikasikan pencabutan kan? Iya, sebelumnya emang dia ada indikasi pencabutan, cuma kayak masih nggak berani gitu loh untuk dicabut waktu sebelum hamilnya. Nah sekarang ngerasa kayak kok gigi ini makin bermasalah, mungkin karena tingkat hormon juga kan. Dia juga nanya sih kalau misalkan saya lakukan tindakan pencabutan gitu, kira-kira udah boleh atau belum, dan ada efeknya enggak gitu. Oke, sekarang gini saya jelasin ya, seperti yang video-video saya sebelumnya tuh teman-teman, video-video saya sebelumnya penjelasan dari gigi berlubang sampai memang indikasi pencabutan itu memang banyak prosedurnya, banyak sekali prosedurnya. Nah diantaranya saya ingin menjelaskan dulu proses gigi berlubang itu dari enamel, dentin, dan pulpa. Perjalanannya itu perjalanan cukup singkat. Nah, itu bisa nyebabin sakit, apalagi di masa kehamilan sakit. Udah sakitnya nggak karuan lah, bisa sampai nggak bisa tidur, bisa sampai nggak bisa makan. Nah kalau misalkan sifatnya seperti itu, boleh dilakukan pencabutan, tapi dengan catatan dokter gigi itu akan banyak menggali itu usia umur kehamilan berapa, terus itu giginya memang indikasi enggak, karena pencabutan itu pilihan terakhir Bun, dan biasanya dilakukan di trimester kedua atau di bulan 4, 5, 6 atau di trimester ketiga. Itu memang udah angkat tangan lagi, maksudnya angkat tangan tuh itu udah pilihan terakhir lah. Oh ini udah pilihan. Dan kalau misalkan itu dilakukan, dokter gigi dan saya pastinya konsul ke spesialis obgyn-nya, spesialis kandungannya. Itu pasti saya dan spesialis kandungan itu untuk bekerja sama. Jadi sayanya itu ingin melakukan pencabutan, dan biasanya obgyn-nya itu biasanya menyarankan atau enggak diskusi dengan saya apakah ini perlu banget dilakukan pencabutan. Kalau emang perlu, nanti dokter obgyn itu ngasih penguat atau apa gitu loh Bun. Nah bahayanya kalau misalkan dicabut di trimester pertama, itu bisa jadi pembentukan bayinya janinnya itu bermasalah. Pada trimester pertama biasanya memang rentan sekali karena masa pembentukan janin dari sel-selnya atau dari pembentukan janinnya itu ya. Nah di situ itu sangat tidak dibolehkan, karena pada saat pencabutan pastinya harus minum obat, pastinya ada suntikan yang masuk atau ada obat anestesi yang masuk. Itu jauh lebih beresiko untuk misalkan ya amit-amit nanti takutnya keluar flek atau apa kan gitu, jadi lebih panik lagi. Itu trimester pertama nggak boleh, dan trimester ketiga kenapa nggak boleh atau kenapa jadi warning, itu takutnya bisa menyebabkan lahir prematur gitu loh Bun. Jadi memang kalau misalkan boleh dilakukan pencabutan di umur berapa kehamilan, di umur trimester kedua dan ketiga memang, tapi itu balik tadi harus kerja sama dokter gigi dan spesialis obgyn-nya, dan harus tahu itu gitu. Ya intinya di bulan, maksudnya kalau di trimester pertama mah udah pasti
tidak disarankan untuk pencabutan ya. Berarti kalau misalkan masuk ke trimester kedua ataupun trimester ketiga, walaupun dibolehkan tetap harus konsul dokter objinnya dulu kan. Takutnya kalau misalkan tadi Abi bilang trimester ketiga takutnya barangkali ada kontraksi yang menyebabkan dia lahir prematur gitu ya. Gitu. Kalau misalkan trimester pertama kan nggak boleh nih dilakukan pencabutan, tapi giginya kan nyeri. Obat yang aman dikonsumsi untuk ibu hamilnya apa? Nah, kalau misalkan obat yang aman, biasanya dokter gigi itu memberikan memberikan obat-obat yang ringan, seperti perdarasan nyeri, perdarasan nyerinya paracetamol, dan itu hanya itu aja. Dan kita tahu sendiri paracetamol tuh dosis untuk paracetamol itu efek untuk menghilangkan rasa sakitnya kecil sekali, jadi masih tetap sakit. Cuman kalau misalkan memang harus minum obat, itu harus ada resep dokter, nggak bisa kita beli sendiri. Dan pertimbangan untuk pemakaian antibiotik itu sangat diperhatikan sekali, karena takut mengganggu janin, takut mengganggu perkembangan janinnya gitu. Oh iya, berarti kalau misalkan emang sakitnya udah nggak bisa ditahan lagi, ya yang paling aman paracetamol gitu. Iya, paracetamol. Terus udah. Sebelum kehamilan itu atau sebelum merencanakan kehamilan memang harus periksa ke dokter gigi. Untuk apa? Untuk dibersihkan dulu karang giginya, untuk ditambal-tambal dulu gigi yang berlubangnya gitu. Untuk menghindarin apa? Untuk menghindarin yang tadi, yang kejadian umum pasti ada itu, gingivitis gravidarum, gusi berdarah yang kayak Bunda ini sekarang gitu. Kalau misalkan sekarang dilakuin tindakan pada saat trimester pertama, kedua, ketiga, ya pastinya saya sebagai dokter gigi memilih waktu yang tepat di saat udah mualnya hilang, terus rasa muntahnya hilang juga gitu. Memang masa kehamilan itu luar biasa ya, dokter gigi itu harus pinter-pinter milih waktu gitu loh Bu. Ya juga sih, maksudnya waktu emang kadang-kadang ya, maksudnya kalau untuk yang masih belum tahu, kalau kita mau merencanakan kehamilan kan kayaknya orang tuh lebih ke saya harus konsumsi asam folat, lebih ke ngerasa untuk kandungannya tapi tidak untuk kebersihan giginya gitu kan. Iya gitu. Padahal seharusnya emang balance sih. Kalau menurut saya pribadi ya, dari pengalaman hamil pertama juga kan kita emang rencana ini kita mau hamil, jadi 3 bulan sebelum ketahuan positif hamil itu saya kan emang suka konsumsi asam folat juga. Nah dibalik itu karena suami saya dokter gigi, jadi dia saranin mendingan bersihin karang gigi dulu, terus kita cek dulu giginya, karena takutnya kalau misalnya begitu tahu positif hamil, apalagi trimester pertama kan tidak boleh dilakukan tindakan apapun ya. Jadi pas 3 bulan sebelum hamil, Bunda tuh waktu itu langsung scaling ya, cek gigi semuanya apakah ada lubang atau enggak. Terus kalau misalkan ada lubang atau ada pencabutan apa tuh dilakukannya di awal sebelum hamil gitu kan ya. Karena sebenarnya teman-teman ya kadang kita lupa gitu, kalau misalkan ibu hamil itu pasti akan mengalami masalah gigi, walaupun sebenarnya tidak semua, tapi kebanyakan pengalaman dari teman-teman saya juga ada beberapa yang kayak akhirnya dia kayak malas sikat gigi gitu, karena kalau misalkan sikat gigi bawaannya mual, terus tiba-tiba suka berdarah gusinya. Mual itu diakibatkan ya karena sebelumnya dia nggak bersihin karang gigi dulu. Ya. Gitu. Kalau menurut saya untuk teman-teman nanti yang akan merencanakan kehamilan, jangan hanya untuk ke dokter objin aja, tapi usahakan juga untuk periksa giginya gitu, karena kesehatan gigi juga penting, apalagi mempengaruhi hormon juga. Jadi kita nggak tahu kapan sakitnya, kapan gingivitis atau gusi berdarah itu ada gitu, kapan gigi berlubang itu kambuh gitu. Biasanya sebelum kehamilan nggak kambuh. Jadi kesimpulannya, periksa dulu gigimu sebelum merencanakan kehamilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau gusi berdarah di masa kehamilan itu sangat wajar dan sangat umum. Nama diagnosanya gingivitis gravidarum. Tindakannya adalah
pembersihan karang gigi. Yang paling aman dokter gigi akan memilih di usia kehamilan 4, 5, 6 atau trimester kedua. Untuk masalah pencabutan Bun, itu boleh dilakukan asalkan dokter giginya bekerja sama dengan spesialis kandungan. Untuk apa? Untuk menjaga agar menghindari terjadinya hal yang nggak diinginkan, seperti trimester pertama itu ada keluarnya flek atau perdarahan, terus amit-amit kan, terus kalau trimester ketiga bisa jadi apa namanya bisa jadi prematur. bisa jadi kelahiran prematur. Terus kalau misalkan gigi berlubang sakit, itu baiknya langsung ke dokter gigi di usia kehamilan pun, karena di situ gigi berlubang, sakit, infeksi biasanya mempengaruhi ibu hamil untuk ya namanya sakit gimana kan, nggak bisa makan, nggak bisa apa, malas makan, mual muntah terus bisa jadi loh, mual muntah terus karena sisa makanan masuk ke lubang itu, ya gitu. Jadi apa efeknya? Efeknya ke janinnya, jadi janinnya tuh tidak banyak asupan makanan gitu, apalagi hormonnya akan meningkat gitu loh. Ya, dan walaupun tadi juga sempat dibahas ya, obat yang aman itu untuk ibu hamil itu paracetamol, tapi akan lebih baik kita nggak langsung tiba-tiba obat yang aman paracetamol, ya udah deh saya beli paracetamol aja. Tapi akan lebih baik kalau misalkan konsultasi dulu sama dokter gigi, kita datang dulu, kita periksa dulu. Karena kan dosis-dosisnya itu kan beda-beda ya, jangan sampai kita salah beli obat. Betul. Apalagi kalau misalkan kita udahlah beli obat warung aja gitu, itu nggak dianjurkan. Itu nggak dianjurkan dan nggak baik juga untuk kesehatan janinnya. Akan lebih baik kalau misalkan kita mau konsumsi obat itu konsultasikan dulu sama dokternya. Kalau untuk sakit gigi bisa ke dokter gigi, dan kalau misalnya untuk sakit yang lain yang sesuaikan dengan kompetensi dokternya gitu. Oke teman-teman, itu kesimpulan dari saya ya Bun ya, kesimpulan dari saya. Semoga Bunda paham, bisa dicerna, dan untuk teman-teman juga yang sedang hamil bisa mengerti atau bisa paham dengan penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa untuk kalian tahu update video-video terbaru dari saya. Terus secara nggak langsung kalian juga mendukung apa yang saya lakukan untuk edukasi ke teman-teman yang lain. Oke, sampai di sini dulu Bun ya. Ya, sampai di sini dulu ya penjelasan kali ini. Saya langsung tindakan bersihin karang gigi ya. Nanti video bersihin karang giginya mungkin akan kita share, tapi dengan pasien-pasien yang lain, atau nanti kita share deh untuk bersihin karang giginya banyak di video-video saya. Boleh kalian lihat aja di channel YouTube Dokter Gigi Wawan Sumantri. Oke. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.